Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Tertangkap tangan membawa senjata tajam saat unjuk rasa 14 pemuda diperiksa di Mapolres Jayapura Kota. Warga Merauke yang mendapat bantuan langsung tunai subsidi BBM harus antre sejak pukul 5 subuh. Polisi menggerebek pabrik miras oplosan di Sorong. Sejumlah pemilik warung makan di Merauke mengaku penghasilan mereka menurun drastis akibat kenaikan harga BBM. Omset mereka diperkirakan turun hingga 30%. Keengganan warga untuk makan di luar menjadi penyebab. Mereka memilih menghemat dengan memasak sendiri karena bahan pokok saat ini sudah naik. Kendati begitu, Ningsih, salah satu pemilik warung di Jalan Brawijaya Merauke, mengatakan belum mau menaikkan harga makanan walaupun harga BBM sudah naik. Kenaikan dah atau warungnya masih tetap harga semula? Sementara masih stabil aja. Lihat dulu nanti kenaikannya itu bagaimana. Kalau sampai panjang ya kita lihat aja. Yang penting belanjaan bahan mentahnya saja kita lihat. Kalau mereka naik ya kita ikut naik. Nah ini untuk daya beli masyarakat gimana? Ada berkurang? Ya, kalau masyarakat ya berkurang. Sampai berapa persen penurunannya, Bu? Ya paling sekitar 30%. 3% ya? Kalau dari sisi keuntungan ini kan harganya kan belum naik, tapi BBM kan udah pada naik semua. Iya. Kalau keuntungannya gimana? Ada berkurang juga? Iya keuntungannya ada walaupun sedikit-sedikit. Ada saja. Tapi berkurang ya? Berkurang. Itu karena apa sampai berkurang itu, Bu? Ya, pembelinya Pembelinya. kurang. Barang-barangnya juga mahal ya? Iya. Saat ini Ningsih dan beberapa pemilik warung di Merauke masih bertahan dengan harga lama. Mereka masih melihat situasi, jika omset mereka terus menurun, mereka akan menaikkan harga makanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan warga setiap hari berdatangan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus kartu keluarga dan KTP. Pemandangan seperti ini memang jarang terjadi. Hal ini karena di Merauke sedang ada pembagian dana BLT BBM dan bantuan lainnya, dan syaratnya si penerima harus menunjukkan kartu keluarga dan KTP. Tidak heran di Sdukcapil Merauke setiap hari dipadati orang. Itu memang banyak masyarakat yang datang untuk mengurus bukan cuma KTP, yang dasarnya adalah kartu keluarga. Ya, KTP itu sebagai kartu identitas pribadi, tetapi lebih terhadap layanan publik untuk bantuan-bantuan ini, bantuan-bantuan dari dinas sosial, itu memang dasarnya adalah NIK. Sehingga memang banyak orang sebenarnya yang datang mengurus KTP dan kartu keluarga. Saya tidak bisa memastikan saat ini berapa sudah hampir berapa banyak, tapi yang saya bisa pastikan adalah dari hasil laporan kita tiap hari, itu yang mengurus KK saja tanggal 19 September itu sampai 327 satu hari. Terus KTPL itu sampai 169. Nah, kemarin hari Selasa itu yang mengurus KK itu 196 KK, kemudian KTP itu sekitar 69. Jadi memang di tiap harinya KK dengan KTPL dan juga akte kelahiran itu yang paling banyak. Ya, paling banyak diurus. Terkait yang Bapak katakan terhadap penerimaan bantuan ini memang dasarnya sesungguhnya adalah NIK. Nah, dengan NIK ini mereka dapat mengakses setiap orang yang berhak mendapatkan bantuan atau tidak, dan ketika mereka mendaftar untuk mendapat bantuan yang dibutuhkan adalah NIK. Di Sdukcapil Merauke meminta warga agar melengkapi persyaratan untuk mengurus KTP dan KK tidak menemui kesulitan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Yang kami hormati. Akibat situasi dan kondisi yang belum sepenuhnya aman, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak
terpaksa harus mengadakan kegiatan paripurna pergantian antar waktu di Timika. Sidang paripurna mengagendakan pemberhentian dan pengangkatan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Puncak tahun 2019-2024. Berdasarkan keputusan Gubernur Papua, satu anggota DPRD Puncak atas nama Yulianus Murib diberhentikan karena meninggal dunia dan digantikan dengan Bislok Bere. Ketua DPRD Puncak Lukius Newegalen mengatakan pengambilan janji PAW anggota DPRD merupakan mekanisme yang rutin. Pengambilan janji PAW anggota DPRD Kabupaten Puncak merupakan mekanisme yang rutin berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 139 ayat 2 huruf I dan pasal 193 ayat 2 huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Waktu yang sudah melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menandakan bahwa proses demokrasi di Kabupaten Puncak sudah berjalan sesuai yang dengan koridornya dan juga perlu disadari bahwa amanah yang telah dititipkan kepada kita semua dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin dan percaya pengambilan sumpah untuk pengangkatan anggota DPRD ini akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga DPRD untuk menjawab semakin berat dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi daerah dan semakin besarnya tuntutan masyarakat di Kabupaten Puncak. Kabupaten Puncak merupakan wilayah merah atau rawan teror kelompok kriminal bersenjata, sehingga sebagian besar kegiatan pemerintahan dialihkan ke Timika agar bisa berjalan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.